Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anugrah Rianto dengan NIM 205240155. Pada video kali ini, saya tidak akan membahas hal-hal yang terlalu kaku dan terlalu berkaitan dengan undang-undang. Namun, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah kasus yang mungkin pernah kita alami atau bahkan sering kita lihat di pinggir jalan dan kita lihat di berita-berita ataupun kasus-kasus yang sering kita lihat. Kasus ini sangatlah berkaitan dengan materi dolus dan culpa, yaitu mengenai kesengajaan dan juga kelalaian atau kealfaan. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus nyata di mana seorang teman yang berniat baik untuk mengantar temannya pulang, namun malah berujung kepada hal-hal seperti tuntutan, ganti rugi, sampai dengan negosiasi yang sangat sulit. Kasus ini bukan hanya menceritakan tentang kenyataan yang ada, namun keterkaitannya terhadap dolus dan culpa pada materi hukum pidana kali ini. Kasus ini dimulai ketika suatu malam pengendara A dimintai untuk mengantar korban B di tengah hujan yang sangat lebat. Namun karena pengendara A ini merasa bahwa ini adalah teman baiknya, maka ia mengantarkannya pulang di tengah hujan yang lebat. Di tengah perjalanan mengantar si korban B ini pulang, pengendara A melihat ada sebuah lubang yang sangat besar. Dia berniat untuk menghindari lubang itu dengan cara membanting setir motor dia ke kanan, yang mengakibatkan kepada kecelakaan tunggal. Mana akibat dari kecelakaan ini adalah patah tulang dari korban B di bagian kaki. Serta beberapa luka-luka lain yang dialami oleh korban B dan juga pengendara A. Hal ini membuat keluarga korban B marah dan juga tidak terima atas kejadian ini, sampai di mana pengendara A ini diseret ke kantor polisi dan juga bernegosiasi tentang biaya ganti rugi rumah sakit dan juga mental dari si korban B ini, yang mulanya ditembak dengan harga 20 juta. Namun setelah perundingan yang sangat panjang dan juga alot, akhirnya mendapat titik tengah menjadi 3.500.000 untuk biaya ganti rugi. Setelah kita melihat kasus yang tadi telah disampaikan, kita timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana pandangan hukum pidana melihat kasus ini? Maka disinilah kita bisa menerapkan dolus dan juga culpa sebagai penentu hukum dari pengendara A terhadap korban B dalam kasus kecelakaan tunggal pada hari ini. Dalam hukum pidana, untuk menjatuhkan sanksi, kita harus membuktikan adanya mens rea atau sikap batin yang salah dalam pelaku. Sikap batin ini terbagi menjadi dua, yaitu dolus dan juga culpa.
Pertama, dolus. Dolus sering diterjemahkan sebagai kesengajaan. Ini adalah bentuk kesalahan yang paling berat. Pelaku menghendaki perbuatan dan juga menyadari atau menginginkan akibat dari perbuatan itu. Contohnya, jika saya berniat memukul Anda hingga luka dan itu terjadi, saya melakukan dolus. Ada kehendak untuk melukai. Dolus ini juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah dolus intentus atau niat. Yang kedua, dolus indirectus atau kepastian. Dan yang ketiga adalah dolus eventualis atau kemungkinan dan keinsyafan. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang culpa. Culpa sendiri bisa diartikan sebagai kelalaian atau kealfaan. Ini adalah sikap batin di mana pelaku tidak menghendaki akibatnya. Namun, akibat itu terjadi karena ia kurang hati-hati atau kurang waspada, atau tidak mengindahkan norma kehati-hatian yang memang seharusnya diterapkan. Intinya, pelaku seharusnya dapat menduga atau memperkirakan bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat buruk. Namun, ia bersikap acuh tak acuh atau lalai. Jika ia bertindak hati-hati, akibat ini bisa dicegah. Culpa inilah yang menjadi dasar banyak kasus kecelakaan lalu lintas. Jadi, kalau dolus itu adalah niat jahat, sedangkan culpa ini adalah kelalaian atau kecerobohan, atau bisa kita sebut sebagai lupa. Perbedaan ini krusial karena menentukan pasal dan berat ringannya hukuman. Sekarang, mari kita kaitkan konsep dolus dan juga culpa ini ke dalam kasus pengendara A dan juga korban B tadi. Pertama, apakah ada dolus atau unsur kesengajaan dalam kasus tadi? Menurut saya sendiri, tidak ada. Sangat tidak mungkin pengendara A punya niat jahat untuk menyelekai temannya sendiri, apalagi sampai patah kaki. Kecelakaan itu adalah musibah yang tidak bisa dihindari. Dengan demikian, tuntutan pidana tidak bisa didasarkan pada pasal-pasal yang mengandung unsur kesengajaan, misalnya penganiayaan berencana. Lalu yang kedua, apakah ada unsur culpa atau kelalaian dan kealfaan di dalam kasus tadi? Menurut saya pribadi, jawabannya adalah ada. Ada ketidaksengajaan yang besar dalam kasus ini. Hukum akan menyoroti tindakan pengendara A saat mengemudi, di mana letak kelalaiannya. Mengemudi motor saat hujan lebat dan jelas jalanan licin adalah kondisi berisiko tinggi. Norma kehati-hatian menuntut pengendara A untuk pertama, mengurangi kecepatan saat terjadinya hujan deras. Kedua, menghindari gerakan mendadak saat mengendarai motor, seperti banting setir, karena itu pasti akan menyebabkan selip di ban dan mengakibatkan kecelakaan. Ketika pengendara A membanting setir dan menyebabkan kecelakaan, ia dianggap lalai dan alfa karena tidak mengaedahkan kewajiban kehati-hatian dalam berlalu lintas yang seharusnya dilakukan oleh setiap pengemudi yang bertanggung jawab. Ia seharusnya dapat menduga bahwa membanting setir ke kanan saat hujan lebat akan menyebabkan ban menjadi slip dan juga akan mengakibatkan kecelakaan yang sangat fatal terhadap dirinya maupun orang yang sedang diboncengnya atau korban B ini.
karena kasus ini berkaitan erat dengan lalu lintas yang mengakibatkan korban dan juga pengendara sampai luka-luka karena kelalaiannya. Ada beberapa dasar hukum yang bisa kita gunakan dalam mengaitkan kasus ini. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 36 ayat 2. Pasal ini menyatakan barang siapa karena kealfaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu. Luka patah kaki yang dialami oleh korban jelas termasuk kategori luka yang sangat berat dan juga pasti menghalangi korban untuk melakukan pekerjaannya dan mencari uang di mata pencariannya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan atau UU LLAJ. Pasal-pasal dalam UU LLAJ juga secara spesifik mengatur tentang kelalaian mengemudi yang mengakibatkan kecelakaan dan juga luka-luka. Intinya sama, pidana dikenakan karena adanya unsur culpa dalam kasus kali ini. Jadi korban dikenakan hukuman bukan dikarenakan ia sengaja dalam melakukan tindakannya, namun karena ia lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mengemudi. Lalu, bagaimana dengan tuntutan uang dan negosiasi yang terjadi antara pengendara A dengan korban B? Tuntutan 2,5 juta berakhir setelah negosiasi yang sangat panjang dari tuntutan awal 20 juta yang diberikan oleh korban B ini. Jalur ganti rugi perdata atau dalam konteks modern kita kenal sebagai restoratif justice atau keadilan restoratif seringkali digunakan untuk jalur tengah atau bisa disebut dengan jalur kekeluargaan dalam memecahkan kasus. Karena kecelakaan disebabkan oleh kulpa pengendara A, ia memiliki tanggung jawab perdata untuk mengganti rugi yang diderita oleh korban B ini, seperti biaya rumah sakit, pengobatan, serta hilangnya pendapatan oleh korban B dikarenakan tidak dapat bekerjanya korban B selama masa pemulihan. Dalam kasus kelalaian, adanya kesepakatan ganti rugi ini seringkali menjadi faktor yang sangat meringankan di mata penyidik dan juga jaksa. Bahkan bisa menjadi dasar untuk menghentikan kasus karena menganggap persoalan pidana sudah diselesaikan secara damai dan adil antara kedua belah pihak. Dari kasus ini, kita dapat belajar bahwa niat baik tidak selalu menghapus potensi kesalahan di mata hukum. Konsep culpa mengajarkan kita pentingnya kehati-hatian dan kewaspadaan dalam setiap tindakan, terutama di saat berkendara dan berada di jalanan. Pengendara A tidak memiliki dolus, tapi ia diduga melakukan culpa. Inilah yang membedakan kasus ini dari kejahatan yang disengaja. Jadi, selalu utamakan keselamatan dan waspada di jalanan. Hati-hati di jalanan, hati-hati di mata hukum. Saya Anugrah Rianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.